mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh pikiran dan hati kami supaya fokus mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing supaya lewat firman yang kami dengar, kami mendapat berkat yang baru untuk diri kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan memampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang menguduskannya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat yang 9 sampai 13. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Kita akan bacakan secara responsorial. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tema kita malam hari ini bahwa aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Ya, apa maksudnya bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat? Kalau orang sehat biasanya dia tidak perlu tabib, dia tidak perlu dokter. Tetapi orang sakit itu memerlukan dokter karena dia ingin penyakitnya sembuh. Nah, hari ini kita akan melihat kehidupan seorang yang bernama Matius. Matius ini pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu biasanya dia sering memeras orang, menagih lebih daripada biasanya, sehingga orang yang melakukan tugas sebagai pemungut cukai dibenci oleh banyak orang, tidak disukai, malah dijauhi, tidak senang ya dengan pekerjaan seorang pemungut cukai. Berarti Matius ini banyak yang tidak suka dengan dia, banyak yang tidak senang. Bahkan orang beranggapan bahwa Matius ini layaknya dihukum. Orang yang layak dihukum adalah Matius. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru menjumpai dia. Tuhan Yesus bukan menjumpai yang lain, tapi orang yang dianggap tidak layak dibenarkan, orang yang dianggap layak dihukum, justru itu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Pada saat kapankah Matius ini dijumpai Tuhan Yesus? Ketika dia bekerja sebagai pemungut cukai, berarti sedang berada di kantornya. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, di situ Tuhan jumpai dia. Bukan saat dia berdoa, bukan saat dia beribadah, bukan ketika dia memberi persembahan, tapi ketika dia bekerja seperti biasa, ketika dia menagih lebih banyak pajak orang dari biasanya, di situ Tuhan jumpai dia. Berarti Matius ini
berdosa. Matius ini adalah orang yang layak dihukum. Tapi orang berdosa yang layak dihukum dijumpai oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan dosanya. Bukan saat dia berdoa, saat dia melakukan kebaikan demi kebaikan, tapi saat dia melakukan pekerjaannya, tugasnya sebagaimana biasanya, dia tidak tutup-tutupi. Waktu Yesus datang, dia terus kerjakan bagiannya. Seringkali kita salah mengerti. Kita beranggapan bahwa Tuhan akan menjumpai kita kalau kita menutup-nutupi dosa kita. Kita menutup-nutupi pelanggaran kita. Kita menyembunyikan semua kesalahan kita, baru Tuhan menjumpai. Padahal kalau kita melihat malam hari ini bahwa Tuhan Yesus menjumpai pada saat kesalahannya nyata sekali, dosanya jelas sekali, pekerjaannya terus dia lakukan seperti biasanya. Ya, ini artinya orang yang terbuka apa adanya. Dia memang melakukan dosa, maka dia berani terbuka di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat itu, lalu Tuhan menjumpai dia. Ketika dia bekerja, Tuhan menjumpai. Ketika dia melakukan kesalahan, Tuhan menjumpai. Bukan saat dia berdoa. Banyak orang kira bahwa bertemu dengan Tuhan adalah ketika saat berdoa, ketika saat beribadah, baru jumpa Tuhan. Lalu nanti di luar hidup suka-suka, Tuhan gak akan jumpai. Di sini kita melihat bahwa Matius dijumpai ketika dia berbuat dosa, ketika dia melakukan pekerjaannya yang memang dibenci oleh orang banyak. Orang tidak suka dengan pekerjaannya. Dan pekerjaan sebagai pemungut cukai dianggap pekerjaan yang paling berdosa. Ini dianggap orang yang paling berdosa pada zamannya dulu. Tapi justru orang yang paling berdosa dijumpai oleh Tuhan. Ini tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Sering orang berpikir orang yang rajin beribadah itulah yang akan dijumpai oleh Tuhan. Tapi orang yang dianggap berdosa ini layaknya dihukum saja, layaknya dimurkai saja. Itu menurut pandangan manusia. Tapi beda dengan pandangan Tuhan. Tuhan justru menjumpai dia, memanggil dia ketika dia bekerja sebagai pemungut cukai. Bagaimana cara Tuhan memanggil Matius? Hanya dengan perkataan, ikutlah aku. Hanya dengan kata ikutlah aku, enggak banyak. Ketika dia mengatakan ikutlah aku, ada reaksi dari Matius. Matius langsung mengikut dia. Kita perhatikan dari ayat 9 bagian terakhir. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia tanpa banyak berpikir. Seringkali ketika kita mau mengikut Tuhan terlalu banyak pertimbangan kita. Tapi Matius di sini tidak. Ketika ada perkataan Tuhan kepadanya, ikutlah aku, langsung berdiri, langsung mengikut Tuhan. Itu artinya tanpa banyak pertimbangan. Perkataan Tuhan berkuasa. Jadi kita bisa melihat siapakah yang berbicara dengan Matius ini. Dialah Allah yang berkuasa, maka perkataan yang diucapkannya bisa menarik hati Matius yang berdosa ini untuk mengikut Tuhan. Maka ketika dia mengikut Tuhan, kehidupannya akan diubahkan. Bukan karena orang yang melakukan ibadah yang rutin dia berubah, tidak. Tetapi yang bisa mengubah hati manusia ketika ikut Tuhan. Jadi mengapa sampai saat ini, sampai sekarang saudara mungkin belum berubah? Kehidupannya tidak berubah, pola pikirnya tidak berubah, tabiatnya tidak berubah,
kita bisa mengerti malam ini. Yang mengubah kita bukan dari kerajinan. Orang Farisi yang paling rajin beribadah. Matius adalah orang yang paling dianggap berdosa. Tapi begitu dia mengikut Tuhan, dia berubah. Berubahnya di mana? Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan dosanya, dia ikut Tuhan, ganti pekerjaannya. Ini perubahan yang total. Dari pemungut cukai menjadi murid Tuhan. Dari dijuluki paling berdosa, sekarang Matius ini menjadi salah satu murid Yesus. Dan dialah yang menulis Injil Matius. Dia orang kantoran ya, yang biasa menulis utang orang, pajak orang. Sekarang sesudah dia ikut Tuhan, semua keahliannya dipakai untuk Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Berarti yang bisa mengubah kehidupan manusia adalah Kristus. Yang bisa mengubah hidup kita adalah ketika kita mau ikut Tuhan. Bandingkan dengan orang kaya. Ketika Tuhan katakan juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Bagaimana reaksi orang kaya itu? Sedihlah dia. Dia kecewa. Kenapa? Karena dia tidak mau lepas dari hartanya. Dia tidak mau meninggalkannya untuk mengikut Tuhan. Tapi Matius, walaupun tadi dia kaya dengan jabatannya sebagai pemungut cukai, tapi dia tinggalkan itu. Pekerjaan sebagai pemungut cukai dia lepaskan. Uang yang banyak di situ dia tinggalkan. Dia ikut Tuhan. Ini berarti perkataan Tuhanlah yang berkuasa atas dirinya, membuat dia berani mengikut Tuhan, berani melepaskan tabiat lamanya, dosanya, dan pekerjaannya yang dia tahu itu tidak benar. Jadi saudara-saudara, apa perkataan Tuhan yang saudara dengar yang berkuasa menarik hati saudara untuk ikut Dia? Perkataan yang mana yang membuat saudara memiliki hati untuk rela meninggalkan dosa, ikut Tuhan? Jangan nanti kita hanya rajin berdoa, beribadah, tapi untuk ikut Tuhan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Sehingga karena kita tidak ikut Tuhan, maka kehidupan kita pun tetap biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Tetap seperti dulu. Ya, aku masih seperti yang dulu, katanya. Kenapa? Padahal sudah rajin beribadah, kok seperti dulu terus? Karena tidak mengikut Tuhan. Siapa yang tidak mau mengikut Tuhan, maka hidupnya tidak akan bisa berubah. Karena yang bisa mengubah kita adalah ketika ada kerelaan ikut Tuhan. Berarti ikut Tuhan artinya rela lepaskan dosa. Berarti ikut Tuhan berarti rela meninggalkan kehidupan lama. Itu ikut Tuhan. Jadi bukan main-main mengikut Tuhan. Bukan judulnya mengikut Tuhan, tapi isinya. Isinya yang perlu seperti yang dilakukan oleh Matius ini. Dia tidak tanggung untuk mengikut Tuhan. Kalau begitu, kapan saudara mengikut Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan bagi saudara sehingga saudara mau ikut Dia? Kalau Matius tadi ada perkataan Tuhan kepadanya, ikutlah aku. Kalau kepada saudara apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan nanti kita katakan, aku percaya semuanya yang ada di Alkitab ini, tapi tak ada satupun yang jelas. Dari
sehingga saudara berani ikut dia. Dan sesudah ikut dia, perubahan apa yang terjadi? Kalau kita melihat kehidupan Matius, nyata-nyata kehidupannya berubah sekali. Dia berani tinggalkan pekerjaannya, dia berani tinggalkan apa yang namanya uang yang banyak. Kalau pemungut cukai itu pasti uangnya banyak sekali. Rata-rata kalau pekerjaannya pemungut cukai orang kaya. Tapi dia berani, dia rela lepaskan guna mengikut Tuhan. Berarti demikian, Tuhan jauh lebih mahal, lebih penting, lebih berharga bagi dia dibanding uangnya, dibanding pekerjaannya. Ya, itu yang terjadi, saudara. Dan yang berikut, dia mau makan bersama dengan Matius. Itu ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Berarti Tuhan Yesus bersekutu dengan Matius. Dan bukan hanya dengan dia, bersekutu dengan pemungut cukai lainnya, orang-orang berdosa. Kalau dulu dikatakan pemungut cukai inilah orang berdosa, yang benar itu dianggap adalah orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Itu dianggap orang yang rohaniawan. Tapi pemungut cukai, pembunuh, orang berzina, inilah dijuluki orang-orang berdosa. Jadi sekarang Tuhan Yesus datang ke rumah Matius yang dijuluki sebagai orang berdosa dan makan di situ. Bayangkan, saudara, orang Farisi tidak mau dekat dengan mereka. Orang Farisi menganggap ini layaknya dihukum, dimurkai saja. Tapi Allah yang datang dari surga, Yesus yang suci, mau bersekutu dengan orang berdosa, mau makan bersama-sama dengan mereka. Ini yang dikatakan bahwa aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Artinya Yesus datang bukan untuk orang yang merasa diri benar seperti orang Farisi, tetapi dia datang untuk orang yang memang benar-benar berdosa, menyadari dia berdosa. Matius ini sadar dia berdosa, maka ketika Tuhan Yesus katakan ikut aku, dia langsung ikut. Kenapa? Karena di dalam dosa itu berat, saudara. Siapa yang hidup di dalam dosa, dosa itu menekan, dosa itu membuat kita berat, walaupun uangnya banyak. Maka ketika Tuhan katakan ikut aku, dia tidak lagi banyak pikir, banyak pertimbangan, langsung ikut. Dan dia ajak Tuhan makan di rumahnya. Saudara-saudara, kita melihat betapa sulit orang lepas dari apa yang dia cintai, kemana hatinya melekat. Tapi Matius ini tidak. Dia langsung melepaskannya, dia langsung meninggalkannya, ikut Tuhan. Lalu bagaimana respon orang Farisi? Mari kita lihat ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini artinya apa? Oh, kami aja gak suka bergabung, ya. Kami aja gak senang dengan mereka, pemungut cukai. Kami gak suka. Mengapa gurumu Tuhan yang datang dari surga kok mau? Kenapa mau makan dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai yang tak layak? Jadi mereka menghakimi pemungut cukai. Mereka merasa diri layak. Mereka merasa diri lebih suci. Kenapa kita sering berani menghakimi orang lain bahwa orang itu bersalah, berdosa, dan sebagainya? Karena kita menganggap kita lebih benar. Jadi orang Farisi ini menganggap bahwa dia layak di hadapan Tuhan. Dia lebih benar daripada pemungut cukai. Sehingga ketika Yesus makan di rumah Matius, dia tegur murid-muridnya. Mengapa gurumu kok makan di rumah
bersama orang-orang berdosa? Rupanya Tuhan Yesus dengar ya. Walaupun dia berbicara kepada muridnya, tapi Tuhan mendengarnya. Tuhan Yesus mendengar, lalu Tuhan Yesus katakan apa? Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat. Maksudnya adalah bukan orang yang merasa diri benar, yang perlu diampuni, tapi orang yang sadar dia berdosa, yang butuh pengampunan dari Allah. Jadi kalau orang Farisi merasa dirinya layak, dia merasa dirinya benar, maka Tuhan tidak akan menjumpai dia, karena dia merasa tidak perlu. Orang yang merasa dirinya benar, merasa diri layak, untuk apa Tuhan bagi dia? Karena kedatangan Tuhan ke dunia adalah untuk orang-orang berdosa, supaya dosanya diampuni. Tapi kalau mereka merasa benar, untuk apa? Maka siapa di antara kita yang menganggap diri kita benar, kita merasa layak di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan dijumpai Tuhan. Siapa dirinya merasa benar di hadapan Allah oleh karena apa yang dia lakukan selama ini, itulah penyebabnya Tuhan Yesus tidak menjumpai. Maka sampai hari ini mungkin satu perkataan Tuhan pun tidak ada yang hidup, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang berbicara jelas kepada kita. Semuanya kabur, semuanya tidak jelas, sama. Karena kita merasa diri benar. Dari zaman ke zaman hal ini terjadi. Ya, ketika Matius dianggap paling berdosa, ini dijumpai Tuhan. Orang Farisi yang rajin beribadah diabaikan oleh Tuhan. Maka pada zaman kita sekarang ini pun sama saudara. Tidak ada bedanya. Zaman dulu orang Farisi, ahli Taurat menganggap diri mereka layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak menjumpai, dan Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Pada zaman kita sekarang pun sama. Siapa di antara kita yang merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya layak dan rohani, maka Tuhan tidak menjumpai dia. Kalau Tuhan tidak menjumpai kita, walaupun kita merasa kita rohani, siapa yang membenarkan? Kalau bukan Allah yang membenarkan manusia, tak ada satupun yang benar. Maka hanya yang dibenarkan oleh Tuhanlah yang benar, saudara. Kalau tidak dibenarkan berarti tetap kita bersalah di hadapan Tuhan. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikanlah, pelajarilah firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kenapa Tuhan singgung persembahan? Karena pada zaman dulu, ketika ke bait suci harus membawa persembahan domba.
hari ini, bukan itu yang aku kehendaki. Tapi yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Apakah ada orang benar? Tidak ada. Jadi kenapa Tuhan katakan bukan memanggil orang benar? Dia sebenarnya bukan benar, tetapi menganggap diri benar. Ya, kalau secara Alkitab, secara kebenaran, manusia tidak ada yang benar. Semua sudah berdosa. Tapi karena dia melakukan rutinitas, ibadah, formalitas, semua dilakukan dengan tekun, menganggap sudah rohani, menganggap layak. Padahal Tuhan Yesus katakan, bukan itu. Aku tidak menghendaki rutinitasmu. Yang aku kehendaki adalah kesadaranmu. Kesadaranmu sebagai orang berdosa yang layak dihukum oleh Tuhan, yang layak dimurkai oleh Tuhan, sehingga kau membutuhkan belas kasihan Allah. Jadi kita dibenarkan hanya oleh belas kasihan Allah. Bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh kerajinan kita, bukan oleh jasa kita, tetapi belas kasihan Allah. Itu yang bisa membenarkan kita. Dan itu yang diterima oleh Matius. Dia tidak layak. Dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar dia harus dimurkai. Tetapi Yesus menjumpai dia dan dia mengerti ini belas kasihan. Sehingga ketika dia menerima belas kasihan dari Tuhan, dia berani meninggalkan semua yang selama ini mengikat dia. Dosa-dosanya, pekerjaannya yang membuat dia jauh dari hadapan Tuhan, sekarang berani ikut Tuhan. Apakah yang mengikat saudara sampai saat ini? Apapun yang mengikat saudara tidak akan pernah membuat kehidupan saudara benar selain oleh belas kasihan. Tuhan Yesus mau berbelas kasihan kepada siapa yang sadar bahwa dia berdosa. Tapi siapa yang merasa dirinya benar, dia tidak akan mendapat belas kasihan. Jadi dua golongan manusia ada sampai hari ini dan sampai generasi demi generasi. Dua golongan. Golongan orang yang menganggap diri benar, golongan yang sadar berdosa. Kedatangan Tuhan bukan untuk golongan orang benar yang menganggap benar, tetapi dia datang untuk orang yang sadar sebagai orang yang berdosa, yang harus dihukum oleh Tuhan, tetapi mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan dibenarkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat, mari kita perhatikan, selidiki diri kita. Apakah kita merasa diri kita layak selama ini dengan ibadah-ibadah kita, rutinitas kita, hal-hal formal yang sudah kita lakukan. Kita menganggap, oh aku lebih layak daripada si anu karena dia jarang ke gereja. Bukan itu yang melayakkan kita. Bukan apa yang kita perbuat membuat kita layak di hadapan Allah, tetapi kita layak, kita dibenarkan hanya oleh belas kasihan saja. Maka Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa yang sadar dia berdosa, dia akan menerima pribadi Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang sampai hari ini belum sadar, lihatlah, Tuhan tidak menjumpai orang Farisi yang karena dia merasa oleh rutinitas ibadahnya dia merasa diri lebih layak, maka Tuhan tidak menjumpai dia. Tuhan Yesus menjumpai Matius karena dia sadar dia berdosa, dia butuh belas kasihan Tuhan. Marilah pikirkanlah hidup kita, pikirkanlah keselamatan jiwa kita,
supaya kita tidak membenarkan dengan cara kita, tetapi kita dibenarkan dengan cara Allah. Kalau Allah yang membenarkan, barulah kita benar-benar diterima. Tapi kalau kita membenarkan diri kita, kita akan ditolak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Bagaimana kehidupan Matius yang penuh dengan dosa, yang dibenci oleh banyak orang, tetapi justru dijumpai oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang merasa diri benar, tetapi orang yang menyadari kesalahannya, menyadari ketidaklayakannya, dan untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu dan yang akan mendengarkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja untuk menginsafkan mereka, menyadarkan mereka, golongan yang manakah mereka. Apakah golongan yang menganggap diri benar, ataukah golongan yang sadar sebagai orang berdosa. Karena setiap orang yang sadar sebagai orang berdosa lah yang dijumpai oleh Tuhan dan yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami supaya setiap yang sudah mendengar boleh mendapat